ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama-sama mari kita buka takbir kita dengan Allah SWT dengan bacaan sholawat bil qulub. Semoga semuanya selalu dalam kesehatan zahir dan batin oleh Allah. Saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub mu'min wa dawaiha wa afiatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberikan kesempatan kemudahan Allah. Karena para ulama itu mengatakan tirakat yang paling spektakuler itu bukan karena kita lapar-lapar, bukan karena kita qiyam malam, bukan karena apa. Tirakat yang paling bagus itu husnul. Alhamdulillah, ucapan-ucapan syukur alhamdulillah juga termasuk bentuk daripada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai kita itu punya rasa suudzon kepada Allah. Kita harus wajib selalu husnudzon. Karena itulah tirakat yang paling luar biasa. Salat kita kita tiap hari sholat, tiap hari sedekah, tiap hari jamaah. Tapi kalau hati kita tuh masih banyak jarum-jarum di sini, banyak rambutannya, banyak durennya, itu berarti belum sampai kepada husnudzon. Husnudzon kepada sesama hamba itu hakikatnya juga pelaksanaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah yang spektakuler setinggi apapun, sesering apapun, seistiqomah apapun,
Tidak ada nilai apa-apa bila mana hati kita busuk, bila mana hati ini belum bisa husnudzon kepada sesama. Maka ulama sepakat tirakat yang paling luar biasa adalah husnudzon kepada sesama hamba, termasuk juga pelaksanaan husnudzon kepada Allah. Sejelek apapun hamba ini, kita harus husnudzon. Sejengkel apapun mereka itu betul-betul nyawa melihat kayak kayak enak melihat orang itu enak orangnya sampai segitu sampai orangnya menjengkelkan aja kan. Terus pokoknya berikile orangnya tidak jelas aja kan. Itu pun kita tetap husnudzon karena dia juga merupakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka husnudzon ini adalah sesuatu tingkatan yang sangat luar biasa. Maka kita selalu berupaya untuk selalu husnudzon kepada sesama. Juga husnudzon apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap prasangka baik ya. Tetap harus prasangka baik. Innallaha min auni abdi. Allah ini selalu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita ini hari-hari ngeluh, alah aku kok tidak punya duit, aku kok selalu kurang, aku kok melarat, ya tenang divonis memang selesai kau. Makanya harus husnudzon. Pokoknya kita itu cukup. Kita harus selalu prasangka, selalu husnudzon kepada Allah bahwa Allah telah mencukupi kepada kita. Toh kenyataannya tidak satu orang pun yang mencukupi kebutuhan kita. Apa kita mau ngomong dia mengaku sengaja duit lebih bojoku. Itu kan secara zahir, tapi hakikatnya tetaplah Allah SWT. Tak satupun makhluk yang ada di alam semesta, mulai yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya yang memenuhi kebutuhannya adalah Allah Subhanahu. Allah tak akan mungkin kekurangan, tak akan mungkin Allah tak akan miskin memberikan seluruh kebutuhan makhluk, hanya saja memang berbeda-beda. Tidak boleh, makanya iri dengki termasuk syirik khafi yang menyebabkan amal kita ini dimakan oleh sifat-sifat kita sendiri. Maka husnudzon dengan apapun yang terjadi pada diri kita itu nanti akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus selalu kita tancapkan dalam benak kita. Ya kayak pada saat alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Alhamdulillah tadi jamaahnya mentok sampai belakang, tapi begitu majelis tinggal separuh. Alhamdulillah. Karena yang hadir di sini sesuai dengan tulisannya malaikat. Nanti ada disampaikan tulisannya. Oh iya, ya. Karena riwayatnya itu kan begini. Saya selalu berpegang kepada riwayat bahwasanya siapapun yang hadir itu sesuai dengan prediksinya Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Kalau mungkin panjangan masih ingat ya, kalau ingat, aku ingat kita ya. Ada 3 kelompok sowan kepada baginda Rasul, habis sholat begini, karena emang kecintaan Rasulullah, habis sholat selalu nimbrung, selalu majelis. Itu memang makanya tolabul ilmi itu sesuatu yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Makanya al ilmu nurun, ilmu itu adalah nurun, jadi ngerpek. Makanya kalau ada ulangan al ilmu nurun, akhirnya ngerpek kepada tetangganya. Ilmu itu cahaya yang selalu memberikan pancaran. Amal itu kalau tanpa ada ilmu ya mardud. Al amalu bila ilmi mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka science is best of the best into my life. Ilmu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Menunggu tadi. Yang memberikan pancaran semuanya adalah dari ilmu. Maka ada riwayat tiga kelompok sowan kepada baginda Rasul setelah di majelis, satunya nimbrung di yang satunya duduk di mencari lubang-lubang, tempat-tempat yang kosong cari. Yang satunya duduk di belakang
sama-sama ibu sana. Yang satunya agak sembunyi di jauh-jauh. Kemudian sahabat tanya, sahabat di tangan Rasulullah, tahukah engkau makna daripada ketiga kelompok tadi? Hanya Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, bahwasanya satu kelompok yang mendekat kepada Rasulullah, mengambil posisi duduk di dekat Rasulullah, dia adalah hamba yang memang betul-betul akan dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang agak jauh-jauh, mereka itu adalah umat yang malu-malu. Isin aku gak malu, aku kasih rahmat Allah, malu aku. Loh, ini riwayatnya masyhur loh ya. Aku nggak kritik siapapun, hak loh. Maksudnya itu semuanya yang hadir itu sesuai dengan ranah Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan oleh Allah. Riwayatnya 3 kelompok, yang satunya agak jauh-jauh, mungkin sambil ngopi sambil merokok ya kan. Yang satunya yang agak menghilang tadi, dia sebenarnya itu ingin diberikan rahmat Allah tapi dia menolaknya. Nah, sebenarnya ada jatah, cuma ogah-ogahan. Ogah-ogahan. Itu riwayat tentang posisi bahwasanya siapapun yang hadir itu berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di 3 kelompok itu aja sudah berbeda. Ada yang memang terjatah rahmat, ada yang memang mau dikasih tapi malu-malu, ada yang mau dikasih tapi menolak. Tidak usah, aku sudah bagus, sudah usah kasih rahmat. Rahmat sulit orang pulang tidak kembali ya kan. Maka ini yang wajib untuk kita syukuri. Alhamdulillah masih diberikan kemudahan oleh Allah setelah kita berjamaah sholat subuh, masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menjalankan kewajiban kita, itu majelis ilmu, apalagi di bulan istimewa, di bulan super istimewa spektakuler ini. Insya Allah kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan riwayat kemarin bahwasanya di mana kita semuanya itu selalu dimintakan oleh Allah, dimintakan oleh makhluk-makhluk semuanya yang ada di bumi yang punya roh filain wa nahar, baik siang maupun malam, mereka tak henti-hentinya untuk selalu beristighfar kepada Allah, terutama di bulan Ramadan, untuk memintakan kepada Allah atas dosa-dosa kita supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa idza asbahu la yadrukumullahu ta'ala ahadun min illa yaghfirullah. Maka pada pagi hari semacam ini Allah tak akan meninggalkan hamba-hambanya insyaallah seperti kita, kecuali mereka semuanya mendapatkan maghfirah, hamba-hamba diberikan ampunan Allah Subhanahu. Wa yaqulu ta'ala al malaikat ij'alu sholatakum wa tasbihum fi Ramadan li ummati Muhammad alaihi salatu. Sampai-sampai ya, sampai-sampai ini Allah sendiri yang minta, malaikat, sudah sekarang pahala tasbihmu, pahala sholatmu ini bulan spesial, sudah kamu enggak perlu kasihkan semuanya di majlis wajah itu, kasihkan semuanya itu. Tidak akan mungkin ditolak yang kasih proposal Allah. Allah yang meminta malaikat, karena malaikat kalau sudah suruh tasbih ya, kalau sudah ibadah model malaikat itu mulai walaupun sujud, disuruh sujud ya tidak akan berdiri kalau belum ada perintah. Begitu komando pertama sesuai dengan sampai elek, kalau belum ada komando kedua tidak akan berubah. Makanya riwayat sholat itu di dalam Isra Mi'raj itu kan, dalam Mi'raj kan ada yang berdiri terus berdiri toh, ada yang rukuk toh, ada yang duduk toh, ada yang sujud toh. Gerakan-gerakan sholat itu adalah merupakan
sesuatu yang memang dari dulu sudah dilakukan oleh para malaikat, kemudian direformasi oleh baginda Rasul, dijadikan menjadi gerakan-gerakan sholat. Maka gerakan-gerakan tasbih, gerakan-gerakan sholat para malaikat itu di bulan Ramadan ini diminta oleh Allah supaya diberikan kepada kita semuanya sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ngomong-ngomong sama gelem ya? Hah? Pak, Bu, halo. Maksudnya dikasih pahala tasbih malaikat mau apa enggak? Kalau enggak mau ya alhamdulillah. Subuh terlalu. Masa orang yang keterlaluan. Kalau yang minta aja Allah, nah malaikat kasihkan itu pahalamu tasbih, kasihkan pahala sholatmu kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan bulan Ramadan. Masya Allah, Pak. Itu saking Allah itu seneng kali jenengan. Tapi aduh, kadang-kadang kok enggak mikirnya bingung ya. Allah itu betapa senangnya cintanya kepada kita, tapi kita betul-betul berkeli ya. Astagfirullahaladzim. Nuwakal. Ya Allah. Ngono gila, masya Allah. Tidak kurang-kurangnya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Itu pun juga karena baginda Rasul. Maka di riwayat kemarin, kalau masih ingat tapi ya kan. Kalau masih ingat, di saat hamba itu nangis ngejret gara-gara ditunjukkan dosanya, kan malah ditutur sama Allah, awakmu jangan menangis keras-keras, nanti kedengaran itu nak kekasihku Muhammad. Jangan nangis kau ini, karena setiap manusia kan akan timbulkan CCTV-nya di sana itu buka tuh cereng. Nah, delokan iki nah potong ambek ngene iki nek tunyo di sini. Nah, ini receh kamu. Oh, wae. Wis sing tau di sini. Akhirnya tobat, alhamdulillah. Kembali hijrah. Semua CCTV-nya mulai dari balik sampai ditunjukkan semuanya. Nangis sabar ya. Nangis gara kakean dosa. Lalu nang kayak jangan teriak keras, nangismu nanti kedengaran kekasihku Muhammad, karena engkau tahu bahwasanya kejelekan aib kita ini tertutupi. Jadi mengapa kita tuh selamat di dunia, karena aib kita, kejelekan kita. Wes kira-kira siapa yang kira-kira yang sangat pede bahwa ndak punya kejelekan, ndak punya aib? Ngacu mumpung aku gak duit, ayo. Cuma aku rapi dosa, pengen delok irungi madhep nyanti aku. Rata-rata kita itu punya aib. Hanya saja karena rahmat rahimnya Allah, kita ini aib kita di dunia ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aib kita divulgarkan, ngeri wah, ngeri. Mana sing ndak kepala itu kepala gugup, kepala bembek, kepala goreng dia kan, norno ya kan, itu asli nih. Ya untung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditutupi aib-aib kita dikarenakan kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di akhirat pun ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh hebatnya, luar biasanya kita itu diperhatikan oleh Allah. Maka di saat numpang jangan keras-keras, nanti kedengaran kekasih itu Allah sering menghargai kita dikarenakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si hamba dia sekarang udah diam. Nah, tamu di hamba, tamu dosa. Maksudnya di riwayatnya lah bu, bukan jenengan. Jadi di riwayatnya oleh Allah dineng-neng, udah jangan nangis, diam. Sekarang tak ampuni dosa-dosamu, malah malah teriak malah nangis malah kejret. Istilah orang Jerman itu kejret. Nangis malah teriak sekuat-kuatnya. Yang pertama tadi menangis karena terlalu banyak dosanya. Yang kedua menangis
saking gembiranya karena dosa-dosa semuanya dihapus oleh Allah dikarenakan kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu. Nah, di nangis yang kedua itulah Rasulullah kedengaran. Nah, ya kan? Rasulullah dengar. Nah, karena Rasulullah dengar akhirnya, ya Allah, dengan rahmat kasih sayangmu, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hamba itu, ya Allah, saya minta hamba itu, umat itu berikanlah kepada saya. Akhirnya diberikan kepada baginda Rasul. Sudahlah Rasulullah, kasih, jangan pernah engkau merasa dan tidak usah perlu khawatir. Jadi walaupun banyak dosa diampuni Allah dan jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya kita ini kalau banyak berselawat, menghidupkan majelis-majelis begini ini, harapan kita apa? Syafaat loh, Pak. Syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para ulama dan lain sebagainya. Karena ulama juga bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Seperti kita ngaji begini nih, makanya selalu saya sambung sana secara rohani kita ini sudah termasuk santri-santrinya musonef. Karena sanadnya bisa dipertanggungjawabkan melalui jalur langit, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itulah al-anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wasyolihin wal ulama'il amilin. Itu syafaat itu di tiga posisi itu. Jadi insyaallah dengan harapan semoga kita ini walaupun kita ya keliling ini kan, tapi insyaallah sanadnya nyambung Pak ya. Oh ya kok Robi tidak pernah jelas ngaji ini gini. Alasan penting wis teko luar biasa Pak. Ngeri pokoknya. Dengan sudah hadir di majelis. Sudah umum di sana. Masalah paham dae urusan nomor 20 selikur ya kan. Eta Des. Des itu enggak hadir sudah lama. Heeh. Sudah usah ngenteni paham apa orang ya kesuwen terus tidak ada harapan katanya paham ndak ya kan, sepenting ada cocok tok sudah. Yang kita tunggu itu syafaatnya. Ada satu riwayat begini, hukiya anna rajulan ismu Muhammad kana lam yusalli faqad faida khotaqala ramadan yuzayyanu nafsu bisyababi wa tayyib wa yusalli wa qadama fatahu. Ada yang namanya ini di riwayat ini ismu Muhammad, namanya Muhammad, bukan Desni loh ya. Muhammad Desni. Seorang laki-laki namanya Muhammad. Karena la yusalli faqad faida dakhala ramadan. Itu memang beleng-beleng. Muhammad yang ini bukan Muhammad Rasulullah ya, namanya Muhammad. Cuma ini memang beleng-beleng. Jadi sholatnya itu setahun bisa, setahun sekali. Umat Rasulullah tapi yang bagian bergiling. Sholat 5 waktu tidak pernah dilakukan. Masalah. La sholat al-faqad tidak pernah melakukan. Tapi ada satu keistimewaan. Jadi keistimewaannya apa dia tulis faida takhala ramadan yazid nafsu bi istababa tayyib. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, pokoknya melakukan riwayat man fariha bi dukhuli Ramadan haram itu senangnya luar biasa. Begitu Ramadan tiba, pol-polan langsung mandi tobat. Wes mau mandi tobat pakai mandinya pakai wangi-wangian, wis semprot pret. Pakai baju yang terbaik. Begitu datang Ramadan, si Muhammad ini yuzayyinu nafsi bi thiyabatin. Pokoknya menghiasi dirinya, semuanya mandi tobat pakai harum-haruman. Begitu lewat ya kayak des lah bereng. Buah minyak wangi, buah apa ya gitu. Kemudian dia itu sportif. Jadi sholat yang pernah ditinggal semuanya dikodokin Pak. Di 1 tahun itu kan enggak sholat, wes digentak
pokoknya di bulan Ramadan. Wis pokoknya giat nih, los, dol. Oh, dihabisin waktunya untuk mengqadha sholat-sholat yang ditinggal. Fakil lahu lam taf'al dzalik. Kemudian temannya itu ada yang ngatakin, Muhammad, apa? Ngapain kamu tumben-tumben kok begitu baik? Ya kan? Ini kan biasanya kan berkele. Tahu-tahu macanya pakai songkok, pakai sarung, pakai baju koko, harum lagi. Harum lagi. Ada yang enggak yang penasaran lah. Ngapain kamu begitu itu? Kok bagus betul? Maka dia faqala hadza syahrut taubat wa rahmah wal barakah. Asallahu yutajawaz anna ma'an yufadil. Oh, hari ini. Maka dijawablah Susi Muhammad tadi. Jadi gampangane jawab orang Madesni ngono ya. Mulai Muhammad baru Muhammad Rasulullah. Terima kasih. Maka dijawab, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala membuka maghfirahnya, hari untuk bertobat. Hari bulan untuk bertobat kepada Allah. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat seperti kemarin. Bulan ini bulan di mana Allah menebarkan hujan berkahnya. Asallahu ayyadzawas anni bifadlih. Siapa tahu. Jadi si Muhammad ini berharap siapa tahu saya ini dengan kemuliaan bulan Ramadan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kemuliaan daripada bulan Ramadan. Ayatazawas, Allah mengampunkan dosa-dosa saya dengan fadl karonanya, rahmat kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini famata faro'a fil manam fakillahu ma fa'alahu ta'ala. Setelah itu Bu, alhamdulillah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad sih meninggal tutup des. Ini bahaya kalau ini. Tapi alhamdulillah meninggalnya setelah tobat. Nah, setelah tobat di bulan Ramadan, habis itu meninggal. Kemudian ada temannya tadi yang melihat di dalam mimpinya. Famata fara'u fil manam wakillahu ma fa'ala dzalika ta'ala. Tanya, apa yang dilakukan Allah kepada sampean? Sampean kan orang yang berkele. Cuma di bulan Ramadan kamu sok-sokan misalkan begitu. Muacabu ganteng dan lain sebagainya. Tapi hebatnya itu semua kewajibannya itu yang ditinggal sholat semua itu pokoknya dihabisin, dikodokkan semuanya oleh Muhammad. Maka ditanya, bagaimana nasibnya sana? Diapain sama Allah Ta'ala? Maka dijawab oleh si Muhammad tadi, makol. Gufirrali Rabbi bihormati wa ta'zimi Ramadan. Alhamdulillah, semua dosa-dosaku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serta merta karena saya memuliakan bulan Ramadan. Ya. Jangan ditiru Pak ya. Urung sempat bulan Ramadan ya kan. Hari-hari ndak habis lebaran wis aku mau meniru Muhammad, ndak usah sholat, ndak usah ngapa-ngapain. Nunggu Ramadan, belum Ramadan selesai. Celekek kau. Dan sebelum Ramadan sudah inna lillahi, ya parah lah. Nantang perkara nanti. Ini riwayat. Artinya apa? Yang betul-betul orang yang begitu berkele, beleng-beleng ya, tidak tahu sholat, tapi dengan penghormatan memanfaatkan momen bulan istimewa, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat, kasih sayang Allah. Si Muhammad ini memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan serta-merta itulah Allah mengampunkan dosa-dosanya. Allah memberikan rahmat kasih sayangnya, menghapus segala dosa-dosanya. Akhirnya si Muhammad pun mendapatkan maghfirah dari Allah, kemuliaan di dalam kuburan dengan menghormat bulan Ramadan. Luar biasa. Wa Ibnu Umar Khattab radhiyallahu an. Ada satu riwayat lagi insyaallah menutup.
Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza istaqata ahadukum minan nawmi fi sayri ramadan wa khara fi firasi wa taqala fi janibi ila janib yaqulu ta'ala qalakum barakallahu fika wa rahmatika wa idza qala wa idza qama bi niyati salat wa yatullahu fil firas yaqulu Allahumma atini firas marfu'an wa idza la yulus thawab wa yatullahu wa thawab wa yaqulu ma'adin min halal jannah min halal jannah wa idza lam sunta ta'ala natallahu na'lan wa naqulu Allahumma tub lahiri. Ini riwayat yang menceritakan adalah Sayyidina Umar. Ya. Kira-kira percaya kan, Pak? Percaya enggak kira-kira? Percaya kok? Urung terus ini apa ceritanya jadi. Tapi kita yakin kalau yang membawa Sayyidina Umar sudahlah 100% kita harus percaya ya, harus percaya. Bahaya kalau kita tidak percaya. Ya. Karena sudah ada info alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Rasulullah pesan, oke, kamu semuanya ikutlah sunnahku dan sunnah-sunnah sahabat-sahabatku, termasuk segala cerita riwayat pribadi perilaku yang dilakukan oleh sahabat itu termasuk sunnah. Dikarenakan tadi proposal yang diberikan oleh baginda Rasul, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kamu semuanya ikutlah sunnahku. Nah, setelah saya meninggal, ikutlah sunnah-sunnah sahabat-sahabatku. Berarti mengikuti alur sahabat juga mengikuti alur baginda Rasul, mengikuti alur baginda Rasul juga mengikuti alur Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti ulama, alur ulama juga mengikuti alur para sahabat, karena tidak akan mungkin kita bisa mengerti hukum, bahkan tidak akan mungkin kita bisa membaca Al-Quran kalau kita tidak mengenal ulama. Hanya guru-guru ngaji yang pergele-pergele di desa-desa yang ngajari kita ya kan, terus guru pengorbanannya luar biasa, tidak pernah mendapatkan penghargaan sama sekali. Itu guru ngaji-ngaji lah, ya kan? Model itu memberikan fondasi pada anak-anak kita. Tapi ternyata alhamdulillah, untung guru ngaji sing elek-elek ngono ki apa ikhlasnya luar biasa. Ya kan? Lha sing ngaji elek-elek musola ngono sing elek-elek lho ya kan? Lek gak ikhlas ora nek manfaate, ya untung ikhlas. Diwehi 20.000, 10.000, 5.000, alhamdulillah. Ya untung cek metu. Lu ngene iki lho luar biasa. Mas jangan menyepelekan guru-guru ngaji Iqra niku lho. Itu yang paling banyak pahalanya di situ. Lha ngajarin jenengan kan yo nerinting ae. Lha ngajarin tak 3 tahun stres wae. Wis kepala kok not ngono jere. Saking ana sudah delera ora ngono kae diuji Allah taala. Ada sabar. Kemudian dia sudah selesai kapok cewer ya kan. Utang ngeleram diajar anak sapa iki? Ngono ada. Makanya enggak bisa. Masih makin bisa. Oh, tenang. Riwayat seenggak Sayyidina Umar ukiana rajulah wes ki mau ini mana tadi hilang lagi ini ada Umar Khattab salam anaqal idza istaqadha ahadukum minan naumi fi syahr ramadan takhara fi firasi wa taqallab min janib ila janib yaqulu lahu malak kum barakallahu fika wa rahmatillah fa idza qama bi niyati salat ini termasuk keistimewaan di bulan Ramadan. Kata Sayyidina Umar mendengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana seseorang itu di dalam bangun melilir, istiqomah melilir di dalam tidurnya dari melilir dalam tidur di dalam bulan Ramadan, kemudian mulet ke kanan. Ini bahasanya mulet. Yo.
Watakala fi janib bela janib, jadi berubah, jadi ubah-ubah nawai, ubah-ubah nganan ngiri, berarti kan mulai mulai nah virusnya ini ikut juga bergerak. Kalau dulu enaknya kan amben loh Pak, amben iyot-iyot loh, wis ambennya wis ambruk wis nanti mulai mak kiek ngono kan muni kan ambene. Zamane Pak Teguh bareng kan amben. Amben pring wis welek arepe peyok bareng. Oh. Ki akeh tinggine pisan. Model amben-amben ngono kuwi virusnya. Terus sekarang kan kasur enak. Kemudian namanya kullu malak. Kemudian malaikatnya sebenarnya kalau kita kedengaran, kalau kita cuma kebanyakan kita kan nggak kedengaran saking nikmatnya. Malaikatnya ngomong begini, ya qulu lahu malaikat kum barakatuh wa rahmatik wa idza qama bi nusrat. Bro, berdiri, tangi bro, tangi. Bro, tangi. Dibangunkan oleh malaikat, bangun, tangi. Ini malam keberkahan. Kalau kau bangun akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangi. Separuh aja Pak, ini enggak semuanya. Kalau semuanya sampai jam 7. Tapi separuh aja, jam 6 lebih dikit. Mana tadi? Wa idza qama binati sholat. Nah, alhamdulillah ternyata bangun. Bangun. Yang luar biasa ini ada amalan begini Pak. Ada amalan ijazah. Barang siapa yang bangun sholat, kok bangun sholat? bangun tidur, diupayakan untuk selalu ingat dan tidak lupa. Ingat dan tidak lupa. Begitu bangun tidur, alhamdulillah. Kemudian hadiah Fatihah kepada diri kita masing-masing. Setelah bangun, ingat khususun ila ruhi wa jasadihi Rafi'i bin Asmuri Al-Fatihah. Jadi panggil nama sendiri. Desni bin Sulaiman, atau Desni bin Suparman, ya kan? Oh bahkan sebelum ngapa-ngapain baru melek matanya. Nah, itu langsung hadiah Fatihah sebagai wujud syukur. Ini jasa ini masyhur. Syukur kepada Allah Subhanahu. Jadi setelah bangun tidur langsung bersyukur kepada Allah dengan menyengaja mengirimkan hadiah Fatihah kepada diri kita sendiri. Yusun ila ruhi wa jasadi, ya, ruh dan jasadnya. Oleh ila ruhi enggak pakai jasad, tahu-tahu menalilahi mati memang. Ruh dan jasad. Nah, ini manfaatnya luar biasa Pak. Ruhi wa jasadi, panggil namanya dan panggil bapaknya. Al-Fatihah. Nah, setelah itu berdoalah, ya Allah, lindungilah hamba dari segala bala bencana. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halalan thayyibah, dan sebagainya. Jadi awalnya membuka mengenal diri. Ini namanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Prakteknya yang paling mudah di saat kita ini bangun tidur, kenalilah dirimu, sambungkanlah roh dan jasadmu. Kalau itu selalu dilakukan, insya Allah antara hati dan rohani selalu nyambung. Hati mau ngerjakan apa-apa, jasadnya tuh nerinting. Juno nerinting. Jadi nerinting itu enak sekali diajak. Jadi kakinya tuh mau jamaah langsung cung. Orang begitu mau jamaah sih mulai aduh malesnya. Itu berarti jasadnya menolak. Karena antara hati dan jasad tidak pernah nyambung. Nah, salah satu manfaatnya selalu kirim Fatihah untuk diri sendiri, ruhi dan jasadi, antara roh kita dan jasad itu selalu nyambung. Pro, satu tim. Hati kita mau oke, mau ngapain langsung oke. Itu serentak giat gitu.
Salah satunya begitu juga termasuk pokoknya niatnya mau dikasih jalur rezeki supaya mudah rezekinya, diberikan kesehatan, jadi keluarganya sakinah dan sebagainya, bojone sayang. Semuanya pokoknya. Itu salah satu ijazah yang diberikan oleh guru-guru para masyayikh supaya antara qalbiyah kita, rohaniyah kita dan sasat kita selalu yakin Pak. Dengan tes istiqomah setidaknya 41 hari, hakul yakin ada nilai tambah, pasti merasakan ya. Istiqomah setiap bangun tidur minimal 41 hari, pasti ada perubahan nanti. Atau kita tahu bisa terbang ada perubahan insyaallah. Nah, sebangun tidur kemudian malaikat ngomong kum barakallahu fik wa rahmatik wa rahmatikallah, berdirilah karena Allah akan memberikan banyak keberkahan kepadamu, banyak memberikan barokah kepadamu. Kemudian ternyata berdiri memang urakur mulai tok. Terus berdiri kemudian pergi ke kamar mandi wudu. Orang mau berkamar mandi terus tidur lagi ya kan. Urakur ngeces udah tidur udah. Kemudian kamar mandi berniat fa idza qama bi niyati sholat yad'ullahu lahu fil firas. Di saat kita itu bangun kemudian ke kamar mandi berwudu ada niat melakukan sholat qiyamul lail, maka apa yang dilakukan? Yad'ullahu al-firas wa yaqulu ta'ala, maka kasure jenengan di tempat tidur sing eyok-eyok ini sarpe ambruk ya. Ini berdoa kepada Allah, Allahumma ahdini firas marfu'an, ya Allah dimarfu'an, ya Allah berikanlah si hamba ini permadani yang sangat luhur, yang sangat mulia di surga. Ini sing donga kuwi kasure Pak, kasure donga sampean percaya karepmu ora ya karepmu, kowe critane ya ngono. Mosok kasur donga, mesti ngono kan. Makanya dari saya tanya, percaya enggak, ya kan? Karena yang cerita adalah Sayyidina Umar dari baginda Rasul. Nah, makanya lu mosok kasure donga. Wong alam ya wis kaman percaya kono enggak ya kono sebenarnya tak ceritane ya kan. Tapi kalau saya yakin percaya apa yang disampaikan Sayyidina Umar dari baginda Rasul itu ambene utawa sekarang kasure aku berdoa, ya Allah semoga Pak Raja Dariuddin yang setiap malam melaksanakan qiyamul lail nanti diberikan permadani di surga. Permadani yang mulia ada di surga. Kuwi sing donga kasure. Bayangkan kasure donga. Wah, luar biasa. Sudah diteruskan nanti lagi. Masih banyak riwayatnya. Yang jelas semoga dengan majelis yang saat ini kita bersama-sama laksanakan mendapat rahmat kasih sayang Allah, memberikan kita nilai yang berbeda karena ini ada di bulan Ramadan, dan semoga termasuk hamba-hamba yang selalu dibanggakan oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasul, dan juga selalu disayangi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Dodi Sukani, siapa ini? Dodi Sukani. Oh, baik itu. Itu yang tahu. Iya. Kok lanang-lanang terus ya? Orang enak itu ya. Ya aku yang naruh Pak ini podo ae. Heeh. Duh, Pak Neh ya.
Pak Akbar. Ada. Oh. Bu, ibu-ibu ya urung pada matu sik malu-malu. Alhamdulillah, demikianlah untuk kajian pada hari ini. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menuntaskan tugas kita puasa sehari ini. Semoga betul-betul puasa kita diterima oleh Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan kenikmatan surga dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.